Ya Rasul yang keempat demikian firman Tuhan, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Sekali lagi, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Bapak sudah dikasih Tuhan bahwa pelayanan seringkali dapat membuat kita sibuk. Satu event misalnya mempersiapkan Natal, Paskah, atau KKR, ibadah dalam jumlah yang besar atau acara-acara tertentu, ya, seringkali kita disibukkan dengan rapat, dengan persiapan, ya, kunjungan, ya, kemudian publikasi dan sebagainya. Ya. Nah, sebuah ironi ya, bahwa orang yang melayani Tuhan bisa begitu sibuk untuk Tuhan, tetapi jarang sungguh-sungguh berbicara dengan Tuhan. Sibuk dengan tadi ya segala pekerjaan Tuhan, tetapi jarang untuk sungguh-sungguh berbicara dengan Tuhan. Nah, dalam Kisah Rasul pasal 6, gereja mula-mula juga sedang bertumbuh, ya, berkembang pesat. Kita berkata Tuhan menambahkan jumlah mereka setiap hari, ya, dan banyak jiwa-jiwa datang sehingga mereka menjadi sibuk, ya. Termasuk rasul-rasul, 12 murid Yesus, mereka sibuk dengan pelayanan meja, ya, boleh dikatakan begitu, ya, karena banyak orang menyerahkan harta kekayaan mereka di bawah kaki rasul-rasul, ya, dan mereka membagikan ke janda-janda, ke orang-orang yang miskin dan sebagainya, sehingga rasul-rasul pun sibuk ngurusi ini, ya. Ada yang bawa gadung, ada yang bawa emas, dan semuanya harus jual dan sebagainya, ya, mau bagi, ya. Kalau kita lihat konteksnya seperti itu, ya. Mereka sibuk dengan pelayanan, ya, pembagian yang mereka yang membutuhkan. Kemudian ada komplain, ya, tekanan meningkat dan sebagainya, ya. Dan kemudian Petrus atau Paulus berkata bahwa kami akan memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Itu, ya, satu langkah yang tepat, ya, ketika rasul-rasul memilih untuk memusatkan pikiran, ya, di dalam doa dan firman, ya, karena itu sangat penting bagi pertumbuhan jemaat, pertumbuhan rohani jemaat, ya. Gereja bukan perkumpulan sosial, ya, yang mencukupkan kebutuhan jasmani, tetapi yang lebih utama yaitu itu perkumpulan rohani, ya, tubuh Kristus, ya, yang dimana firman harus benar-benar kuat, ya, dan perlu didukung oleh pelayanan doa, ya. Nah, kita perhatikan urutannya, dikatakan doa lebih dulu, lalu pelayanan, ya, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa, ya, dan pelayanan firman, ya. Jadi kita bisa melihat tiga hal di sini, bahwa doa adalah prioritas, ya, bukan sisa waktu, ya. Kadang kita berdoa, ya, hanya ketika ada sisa waktu, ya. Tetapi di
sini Rasul-Rasul berkata bahwa kami akan memusatkan pikiran. Tidak berkata kami akan melayani firman dan kalau sempat kami berdoa gitu, atau kami melayani pembagian berkat meja ini kalau sempat kami berdoa, tidak ya, tetapi kami memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Nah, kata memusatkan pikiran berarti bertekun dan berkomitmen penuh. Jadi Rasulullah sangat mengerti, murid-murid Yesus sangat mengerti bahwa pelayanan tanpa doa itu akan menghasilkan kelelahan rohani, lelah, kemudian menghasilkan keputusan yang dangkal, yang emosional mungkin kemudian pelayanan yang dikerjakan dengan kekuatan sendiri. Nah, inilah pelayanan tanpa doa. Nah, murid-murid mengerti, sangat paham bahwa doa bukan pelengkap pelayanan. Doa adalah fondasi dari pelayanan itu sendiri. Jadi murid-murid pada waktu itu sekali lagi sangat memahami pentingnya doa, bahwa doa menjadi fondasi bagi pelayanan, bukan hanya pelengkap. Pelengkap itu kalau dikerjakan bisa, dan dikerjakan tidak apa-apa, seperti itu itu pelengkap. Tetapi ketika fondasi dikatakan doa sebagai fondasi itu harus ada, dan itu menjadi hal yang utama. Jadi mari kita sebelum berkhotbah kita berdoa. Ini juga untuk saya sebelum kita mengajar anak-anak sekolah minggu mungkin kita berdoa sebelum kita memimpin pujian, berbicara di hadapan jemaat, kita berdoa sebelum kita konseling atau kita berdoa. Nah, berbicara kepada Tuhan itu menjadi yang utama, yang pertama sebelum kita berbicara kepada manusia. Pelayanan itu soal berbicara kepada manusia, relasi dan sebagainya. Tetapi sebelum kita melakukan itu, mari kita berbicara kepada Tuhan. Kita banyak bicara dengan Tuhan, bertanya kepada Tuhan, minta hikmat Tuhan, supaya supaya kita bisa melayani dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Yang kedua, yang kita lihat bahwa doa itu menjaga hati untuk pelayanan kita tetap benar. Bahaya terbesar dalam pelayanan bukanlah kesibukan, melainkan hati yang menjauh dari Tuhan. Nah, ini ironi, saya katakan ironi. Kenapa? Karena orang bisa disibukkan dengan pekerjaan Tuhan, tetapi hatinya lama-lama justru jauh daripada Tuhan. Jauh daripada Tuhan. Nah, doa akan menjaga hati kita untuk tetap memiliki hati yang dekat dengan Dia. Pelayanan kita bisa berubah menjadi sebuah rutinitas ketika itu tanpa doa, atau bisa menjadi sebuah pembuktian ajang pembuktian diri. Ini aku bisa untuk berkhotbah, ini aku cakap untuk memimpin pujian, ini suaraku keren untuk menjadi singer, ini aku bisa untuk main musik dan sebagainya, sebagai pembuktian diri, atau lebih parah menjadi panggung pencitraan. Jadi mencari simpati atau mencari pujian dari manusia. Nah, doa menjaga hati kita tetap rendah hati. Kita terus connect dengan Tuhan, artinya bahwa pelayanan ini semua dari Tuhan. Itu kita sedang melayani Tuhan, bukan untuk memusatkan mencari pujian bagi diri sendiri.
kita melihat teladan Tuhan Yesus dalam Injil bahwa berulang kali ia menarik diri untuk berdoa ya, sebelum dan sesudah pelayanan yang besar ya. Bukan hanya besar tetapi dalam setiap hari boleh dikatakan demikian. Yesus menarik diri ya, ketika dia mau memanggil murid-muridnya, dia berdoa semalam-malaman ya, ketika dia setelah KKR besar melakukan mujizat memberi makan 5 roti dan 2 ikan, dia berdoa ya. Kemudian sebelum penyaliban dia berdoa ya. Jadi bagaimana Yesus dia sebagai anak Allah tetap berdoa, demikian juga mestinya kita juga akan terus berdoa ya. Nah, mari kita tanyakan kepada diri sendiri, apakah saya lebih banyak berbicara tentang Tuhan atau kita lebih banyak berbicara kepada Tuhan ya. Sekali lagi seperti ya, pelayanan seperti saya ini ya sangat riskan ya, karena seringkali berbicara banyak tentang Tuhan ya. Tuhan itu begini, Tuhan itu begitu, Tuhan ini begini dan sebagainya, mencari data-data tentang Tuhan dan membicarakannya, tetapi jarang untuk berbicara kepada Tuhan. Beda ya, berbicara tentang Tuhan dengan berbicara kepada Tuhan. Nah ini ya, mari kita terus belajar untuk menjaga hati kita mengandalkan Tuhan ya. Kita berbicara kepada Tuhan sebelum kita berbicara tentang Tuhan. Yang ketiga dalam Kisah Rasul 6 ayat yang keempat, sekali lagi saya bacakan, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ya, doa mendatangkan kuasa rohani di dalam pelayanan. Ya, pelayanan sejati bukan soal metode yang terbaik ya, tetapi tentang kuasa Roh Kudus ya. Tanpa doa ya, pemberitaan firman seperti ini hanya sekedar penyampaian informasi ya, tidak akan mengubahkan. Kemudian nyanyian ya hanya sekedar nyanyian, musik kayak sekedar bunyi-bunyian ya. Pelayanan hanya sekedar aktivitas ya. Tetapi dengan doa ya, firman itu menjadi hidup, firman menjadi berkuasa mengubahkan hati. Amen. Ya, hati bisa disentuh ya, dengan pujian, dengan permainan musik. Amen. Ya, dengan jiwa dapat dipulihkan dengan pelayanan kita. Kita ingat bagaimana Daud, dia seorang yang selain raja dia juga adalah pelayan Tuhan ya, menyembah Tuhan dalam permainan kecapinya ya, permainan kecapi ya, itu bisa mengusir roh jahat saudara ya. Dapat dahsyat ya ketika pelayanan disertai dengan hati yang melekat kepada Tuhan ya. Dia main kecapi ya, Saul yang kerasukan setan, roh jahatnya hilang ya, pergi ya. Jadi kita tidak tahu jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah di hari Minggu ya, ada jiwa baru, ada orang yang baru pertama datang dan sebagainya, tidak ngerti apa yang mereka bawa ya kepada Tuhan. Mungkin pergumulan, mungkin banyak hal lah yang mereka bawa, masalah, ingin jalan keluar dan sebagainya. Ada banyak kesaksian orang ya, mendapat jawaban ketika mereka menyembah Tuhan, menyanyikan satu pujian ya. Pujiannya mungkin bukan pujian yang baru, tapi pujian yang lama ya. Ada yang diberkati dengan ya, kebenaran firman, ada diberkati dengan kesaksian ya, ada diberkati dengan senyuman para asar ya. Saudara, pelayanan saya sering dalam doa pelayan sebelum firman, sebelum melayani ibadah, saya sampaikan bahwa pelayanan kita itu, setiap kita pelayanannya penting ya, penting karena Tuhan bisa
memakai setiap kita, setiap pelayanan kita untuk mengubahkan hati seseorang. Ya. Tapi sekali lagi landasannya yaitu kita bergantung total kepada Tuhan. Nah, itulah berdoa. Ya. Jadi sekali lagi doa, ya kemarin saya tulis di flyer bahwa doa itu bukan ya persiapan untuk melakukan perkara besar, ya. Tetapi doa itulah ya perkara besar yang kita sedang kerjakan, gitu ya. Jadi doa bukan ya pelengkap ya, tetapi doa itu pondasi, ya, dasar. Ya. Doa sekali lagi mengakui kebergantungan kita penuh kepada Tuhan. Ya. Pelayan Tuhan yang jarang berdoa perlahan akan mengandalkan pengalamannya. Ya, pelayan yang tekun berdoa akan terus belajar mengandalkan Tuhan. Ya, jadi mari sebelum kita melayani Tuhan di depan umum, ya, kita harus bertemu Tuhan dulu di tempat yang tersembunyi, ya, di ruang doa kita sendiri dengan Tuhan. Ya, kita bertemu dengan Dia yang punya pelayanan. Ya, kita mohon kekuatannya, ya. Ya, dan kita yakini bahwa kamar doa itu lebih penting daripada mimbar. Ya, sekali lagi kamar doa lebih penting daripada mimbar, karena dalam kamar doa itulah kita menjaga hati kita menyatakan kebergantungan kita kepada Tuhan. Ya. Lutut yang bertelut lebih penting daripada suara yang lantang. Ya. Kita terus belajar untuk membangun kehidupan doa kita, ya. Jika kita ingin pelayanan berdampak, mari kita mulai dengan berbicara kepada Tuhan terlebih dahulu, ya. Dan kiranya melalui renungan pagi ini, ya, Tuhan membentuk kita menjadi pelayan Tuhan yang bukan hanya aktif, bukan hanya berbakat, tetapi kita menjadi pelayan Tuhan yang intim dengan Tuhan, yang lebih berdekatan dengan Tuhan dan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan memberkati kita.